Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penganggaran Modal. Poin yang pertama yaitu investasi dan penganggaran modal. Investasi modal merupakan suatu pengeluaran yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari 1 tahun di masa yang akan datang. Investasi pengeluaran modal berkaitan dengan penggunaan dana atau kas untuk mendapatkan aktiva operasional yang akan membantu memperoleh penghasilan atau mengurangi biaya-biaya di masa yang akan datang. Terdapat jenis-jenis investasi modal dari beberapa sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu sudut pandang wujud aktiva. Terdapat aktiva tetap, yaitu aktiva yang dapat dilihat wujudnya, seperti bangunan, gedung, mesin, dan lain-lain. Aktiva moneter yaitu tagihan atau klaim pada pihak lain untuk pembayaran moneter, seperti deposito berjangka, saham, obligasi, dan lain-lain. Aktiva tak berwujud yaitu aktiva yang mempunyai masa lebih dari 1 tahun dan tidak ada wujudnya, seperti goodwill. Selanjutnya ada sudut pandang strategis atau taktis. Investasi strategis adalah investasi yang mempunyai akibat yang besar terhadap suatu perusahaan. Investasi taktis merupakan investasi yang digunakan untuk melaksanakan strategi perusahaan yang telah ditentukan secara efisien. Selanjutnya, sudut pandang pemakaiannya, yaitu penggantian aktiva yang sudah tidak berfungsi dengan baik untuk mempertahankan suatu perusahaan, penggantian produk yang ada, dan pengembangan produk baru. Yang terakhir yaitu sudut pandang besar kecilnya pengeluaran modal sekaligus dimensi waktu. Investasi pengeluaran modal besar merupakan pengeluaran modal yang umumnya menyangkut waktu yang relatif panjang dan memerlukan biaya yang sangat besar. Investasi pengeluaran modal kecil meliputi penambahan-penambahan yang tidak memerlukan perencanaan yang rinci maupun waktu yang lama. Tujuan perusahaan dan penganggaran modal. Tujuan perusahaan yaitu untuk memberikan kesempatan kerja yang kontinu, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, karyawan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Secara umum, tujuan suatu perusahaan yaitu untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan bagi para stakeholder. Tujuan penganggaran modal sejalan dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan kekayaan. Dengan demikian, kriteria yang diperhatikan dalam pemilihan suatu investasi modal adalah apakah manfaat dari investasi tersebut lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Poin selanjutnya, pendekatan penilaian investasi modal. Dengan mengingat tujuan perusahaan tersebut, maka untuk menilai apakah keputusan pengeluaran modal atau investasi telah diambil benar atau salah, maka terdapat dua alternatif cara penilaian. Yang pertama, pendekatan langsung. Dalam pendekatan ini mencoba mengukur nilai suatu perusahaan atau kekayaan dengan mengamati serta menghitung harga saham perusahaan yang bersangkutan di pasar saham. Pendekatan ini meskipun secara teoritis benar, namun jarang digunakan. Hal ini karena terdapat kesulitan untuk mengimplementasikannya, yakni sulitnya membuat perkiraan tentang seberapa jauh nilai dari suatu perusahaan akan berubah dengan adanya perubahan pada salah satu atau beberapa variabel penentunya. Yang kedua, pendekatan tidak langsung. Untuk mengantisipasi kesulitan pada metode pertama, maka digunakan pendekatan lain, yakni pendekatan tidak langsung. Dalam pendekatan ini, mencoba menilai setiap proyek investasi yang diajukan dengan cara menghitung keseluruhan penerimaan serta pengeluaran yang diharapkan terjadi selama usia proyek investasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pada umumnya proyek investasi bersifat jangka panjang, sementara nilai uang selama jangka waktu yang bersangkutan tidak sama, baik karena perubahan situasi moneter maupun karena nilai uang itu sendiri. Maka investasi harus selalu dihubungkan dengan nilai waktu uang. C. Proses investasi modal. Langkah-langkah yang diperlukan dalam investasi modal mencakup 1. Penentuan tujuan. Tujuan haruslah jelas, dapat dicapai, dan sejalan dengan
tujuan untuk memaksimumkan kepentingan pemegang saham. 2. Pengembangan strategi atau develop strategi. Strategi menentukan arah umum suatu perusahaan dan memberikan suatu kerangka dasar di mana investasi modal dicari. Tujuan perencanaan strategi adalah untuk meningkatkan atau membentuk suatu competitive advantage yang dimiliki suatu perusahaan agar nilai kekayaan meningkat. 3. Pencarian dan penentuan berbagai kesempatan investasi atau search for investment opportunities. Pengembangan tujuan yang realistis dan strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pencarian dan penentuan berbagai kesempatan investasi. Proses pencarian tersebut memerlukan adanya 1. Komitmen akan sumber daya. 2. Pelatihan untuk mendukung strategi. 3. Partisipasi seluruh karyawan untuk menyumbangkan ide. Evaluasi atas kesempatan yang ada. Setiap kesempatan investasi dengan melihat apakah manfaat investasi tersebut melebihi biaya yang dikeluarkan. Permasalahannya terdapat pada pengukuran manfaat dan biaya investasi. Selain itu, ada kemungkinan timbulnya konflik antara tujuan yang berbeda sehingga menyulitkan evaluasi. Oleh karena itu, proses evaluasi biaya dilakukan oleh berbagai departemen seperti keuangan, produksi, pemasaran, hukum, dan sebagainya.